Selamat malam, apa kabar semua teman-teman semua? Saya ucapkan terima kasih yang sudah selama ini mensupport channel ini, walaupun channel ini masih sangat-sangat mini ya. Tapi ya dengan support teman-teman masih survive lah ya. Masih banyak yang nanya, "Om, kasih tahu dong KUR kapan BRI?" Ya sampai saat ini jawabannya masih Maret teman-teman ya. Saya barusan nanya tadi sore, jawabannya masih sama, belum ada perubahan. Ya saya nggak ngerti lah mereka dapat surat resminya atau enggak ketika menjawab Maret, tapi ya masih masih Maret lah paling nggak jawaban-jawabannya ya. Jadi gini teman-teman ya, saya cuman dari kemarin kan kita bicara mengenai saya kadang-kadang, melihat dari sisi perbankan terus teman-teman ya. Nah sekarang saya coba melihat dari teman-teman nih, ya. Kan kemarin banyak yang nanya, "Om, kok kredit 30 juta saya diminta sertifikat? Kok kredit 50 juta saya jaminkan sertifikat, harus sertifikat?" Bahkan ada bank yang mungkin terang-terangan nggak mau proses sampai 100 juta ke bawah, ya nggak? Walaupun jujur sih mungkin ya karena mereka sorry agak ngantuk ya, jam malam banget soalnya jam 12. Ya mungkin mereka takut juga kalau tanpa jaminan sama sekali ya, jadi wajar ya. Nah sekarang kalau teman-teman nih ngajuin ke bank, jelas-jelas misalkan kredit misalkan sampai 100 juta, ada yang boleh tanpa agunan tambahan ya. Tapi teman-teman diminta sertifikat misalkan, "Pak, di atas 25 juta harus sertifikat, Pak." Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah boleh protes ya. "Wah, kok protes, Om? Nanti saya nggak diproses." Ya kalau protes aja nggak apa-apa kan, ya nggak? Karena apa? Karena protes teman-teman ada dasarnya ya, kecuali protesnya teman-teman tuh nggak ada dasarnya, misalkan kredit 500 juta, "Apa tanpa agunan dong," gitu kan, itu nggak ada dasarnya ya kan. Tapi kalau sampai 100 juta, kalau teman-teman diminta agunan, misalkan KUR sampai 100 juta kan jelas-jelas tanpa agunan tambahan. Teman-teman boleh protes nggak? Boleh teman-teman ya. Boleh ngasih masukan nggak? Boleh. Ya. Karena teman-teman ada dasarnya. Ada kalau bahasa kita tuh ada underlying-nya, ada yang mendasarinya ya. Jadi kalau, "Pak, kan nggak perlu sebenarnya Pak, teman-teman misalnya ngajukan 40 juta diminta sertifikat." Bilang aja emang nggak perlu Pak sebagai tanggungan tambahan. Ya kalau orang banknya masih minta-minta motor sih BPKB, ya masih lah ya. Atau mobil kan, mobil BPKB masih lah. Kalau sertifikat, sebenarnya sih motor mobil juga nggak perlu sih kan, jelas-jelas nggak dibutuhkan jaminan tambahan ya nggak. Tapi kalau sertifikat, ketinggian sih. Walaupun sebenarnya mungkin juga mereka juga mungkin terpaksa ya bicara mengenai jaminan tambahan ya. Tapi kalau teman-teman protes boleh ya. Wah, saya memprovokasi teman-teman ya? Enggak. Saya hanya bicara kembali lagi ke peraturan aja sih. Kalau kita bicara peraturan ya nggak masalah dong, ya nggak. Perkara akhirnya deal-dealnya akhirnya teman-teman nyerahkan sertifikat juga. Ya sertifikat tanah-tanah yang nggak pakai bukan rumah ya. Sekedar buat pegangan teman-teman di bank ya. Itu sih ya terserah ya kan kebijakan masing-masing unit, masing-masing bank mungkin, atau masing-masing mantri kan punya apa ya, punya taste sendiri ya mengenal teman-temannya. Yang orang dikasih BPKB doang saya nggak berani nih, tapi orang ini harusnya saya minta sertifikat, kan gitu ya. Tes ya, apa ya, cara pandang mantri ngelihat teman-teman dan usaha teman-teman itu kan beda ya. Gue bicara ini gue nggak ngelihat teman-teman kayak gimana usahanya, teman-teman kayak gimana seliknya, enggak ya. Kita bicara peraturan aja. Jadi boleh protes. Ya. Terus nih ya teman-teman ada beberapa kali lagi nih, "Bang, kenapa ada teman-teman di bank itu mensyaratkan pinjol, pay later?" Kan sebenarnya boleh tuh proses KUR, tapi ada juga yang mensyaratkan dilunasin dulu. Jadi teman-teman,
bedakan antara persyaratan dengan persetujuan ya teman-teman ya. Memaksa sih, memaksa ya. Ada tuh kan teman-teman ada yang komen tuh, "Bang, kok kenapa sih istri saya punya pinjol, kan saya ngajukan." Loh, saya lebih clear lagi dong, ya nggak? Saya nggak ada masalah, tapi kenapa pinjol istri saya harus dilunasin dulu? Gue jawab sih gini sih, "Pak, kalau sekedar syarat diproses bisa, Pak. Tapi mengenai hitung-hitungan, kemudahan disetujui, mungkin mantri itu ngelihat, aduh pinjolnya banyak. Nanti apa? Bapak kan mintanya 200 juta. Gede dong. Mereka nanti harus ngomong sama bos mereka juga lebih pede kan. Kalau mereka aja nggak pede dengan pinjol teman-teman yang banyak ya susah. Oh, lunasin aja pakai pencairan kur. Misalkan teman-teman punya pinjol, punya leasing motor, boleh dong ajukan kur boleh. Tapi kenapa mereka minta dilunasin ya? Kan bisa lunasin dari pencairan kur. Jangan salah teman-teman ya. Kalau kredit-kredit semacam itu dilunasin pakai pencairan kur, itu sudah salah teman-teman. Kok bisa? Ya, itu kredit konsumtif teman-teman ya. Kredit konsumtif dilunasin pakai kredit usaha, itu udah salah. Kalau teman-teman akhirnya melunasin pakai cairan kur, itu saya yakin tuh si mantrinya pasti kena pemeriksa tuh. Makanya ada beberapa mantri yang teman-teman tiba-tiba punya motor, punya pinjol, mereka lebih suka ya teman-teman ngelunasin sebelum kredit kurnya cair. Biar apa? Kalaupun lunas, nanti kalau kredit kurnya kan cair nih, itu nggak ada indikasi buat ngelunasin kredit konsumtif. Kok gitu? Ya karena pinjol, motor itu konsumtif lah rata-rata ya. Jadi ketika dilunasin tuh nggak apa was-was tuh kalau pakai pencairan kur. Jelas-jelas itu menyalahi aturan. Ketentuannya seperti itu. Kalau gini, kalau konsumtif ditutup sama kredit konsumtif. Kalau teman-teman punya pinjol, punya motor leasing konsumtif, teman ngajuin kredit multiguna KPR, sama-sama konsumtif kan, dilunasin lah pinjol sama KTA-nya sama leasing motor, itu masih boleh. Konsumtif dilunasin konsumtif boleh. Tapi kalau pelunasan pinjol atau leasing motor pakai dana kur misalkan atau dana komersil usaha lainnya, itu sudah salah teman-teman ya. Oh, tinggal lunasin bisa, tapi nanti auditnya pasti kena auditnya mantrinya pasti kena audit tuh, yakin sih mah. Nanti besok gue mau cerita mengenai audit di bank ya teman-teman. Audit di bank tuh bukan cuma meriksa mantri ya teman-teman ya, mereka juga akan meriksa usaha teman-teman langsung. Kalau memang diindikasikan teman-teman ada sesuatu ya. Apakah harus seperti itu? Enggak juga sih, tergantung auditnya ya, rese atau enggak. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan mengenai boleh nggak sih protes atau tidaknya kalau misalkan di bawah 100 juta teman-teman diberi jaminan. Baik lagi ke topik utama, boleh ya teman-teman ya. Silahkan berunding untung ruginya, pasti para mantri, para RM, AO sudah punya pertimbangan sendiri ketika ngelihat slik teman-teman. Di checking teman-teman. Kira-kira bakal dilunasin atau enggak. Itu mereka udah punya pertimbangan dan saya harapkan teman-teman mengikuti. Tapi kalau mau memberatkan teman-teman yang enggak 20 juta minta sertifikat, protes ya. Itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.